Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda semua, berjumpa kembali di IG Live Anak Berkebutuhan Khusus dan juga podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, di episode kali ini akan membahas tentang aktif versus hiperaktif. Kenali cirinya dan cari tahu bagaimana cara menanganinya. Dengan narasumber, seperti biasa di hari Jumat kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Maria Wirastari, MPC Psikolog, seorang psikolog pendidikan anak dan remaja. Nah, kita akan lihat apakah Mbak Maria sudah masuk. Oke, kita tunggu. Oke, buat ayah bunda semuanya, jangan lupa bagi yang menginginkan giveaway untuk malam ini berupa paket kemerdekaan, siapkan pertanyaan terbaiknya berhubungan dengan anak hiperaktif. Dan tema kali ini kita akan kupas tuntas seputar anak ADHD atau hiperaktif. Dan bagi yang bertanya di segmen kedua nanti, itu akan berkemungkinan mendapatkan giveaway kemerdekaan tadi. Nah, apa itu giveaway kemerdekaan? Yang jelas adalah ada makanan sehat dari sponsor kita, yaitu Naturalis Indonesia, beserta masker merah putih. Dan yang bertanya jangan lupa selalu sertakan usia anak, anaknya laki-laki atau perempuan, kemampuannya sudah bisa apa, dan keluhannya apa atau ketidakmampuan yang ditanyakan adalah apa. Dan terangkan sudah terapi atau belum. Nah, kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi ada di segmen kedua. Di segmen kedua berarti di sekitar jam 19.30. Nah, kita lihat lagi. Mbak Maria sudah masuk. Jadi, kita akan bahas tema ini, aktif versus hiperaktif. Halo Mbak Maria. Halo Pak, selamat malam. Malam, apa kabar? Baik, selamat malam parents semua, ayah bunda Ya. dimanapun berada. Oke, Mbak Maria langsung saja karena sudah jam 19.02 gitu ya. Oke, Mbak Maria, banyak nih IG yang masuk yang meminta untuk membahas tentang anak hiperaktif. Iya, Nah, kalau kita membicarakan tentang hiperaktif, berarti kita akan ngomongin tentang ADHD. Nah, iya. kriteria kriteria diagnosa ADHD yang digunakan di Indonesia itu seperti apa sih, Mbak Maria? Bisa Oke, diceritakan kepada kita? nah Ya, sebelumnya kita jelasin dulu ADHD itu kan singkatan ya Pak ya, ya, Attention betul. Deficit and Hyperactivity Disorder. Kalau di bahasa Ya, Indonesia itu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi sebetulnya ada dua hal yang penting, ada gangguan pemusatan perhatian dan ada hiperaktivitas. Jadi harus dua-duanya nih ya Pak ya munculnya gitu. betul. Nah, tapi ada juga yang misalkan lebih dominan inatensinya atau masalah sulit konsentrasinya, ada yang lebih dominan di hiperaktivitasnya. Nah, Iya. kalau untuk diagnosanya sebetulnya kita tuh pakai acuan dari buku yang tebal banget itu loh Pak, yang namanya DSM-5 Betul. ya. Ya, terima. Iya, nah itu Ada baik. di belakang saya ini. Iya, pokoknya itu buku luar biasa banget, tapi itu Betul. diagnosanya emang patokannya ada di situ. Jadi Hmm, kita nggak bisa sembarangan tuh parents kita kalau mau ngomong bilang anak ADHD atau enggak gitu. Nah, ya. sebenarnya kalau menurut DSM-5 itu ada dua kriteria utama. Ada kriteria Ya. inatensi dan kriteria hiperaktivitas dan impulsivitas. Nah, Iya. ini kan ada banyak nih cirinya gitu. Nah, ini harus memenuhi masing-masing tuh minimal 6. Jadi minimal Mm-mm. ada 6 ciri inatensi dan 6 ciri hiperaktivitas gitu sebenarnya. Nah, kalau misalkan kurang dari 6 kita belum bisa bilang dia ADHD ya Pak ya sebetulnya. Iya. Nah, sekarang kita sebutin satu-satu dulu ya Pak kali ya Pak ciri-cirinya ya. Nah, Ya. kalau untuk inatensi itu salah satu yang kita sering tahu adalah dia tuh anak tuh sulit memperhatikan detail gitu ya, hal-hal detail. Misalnya kalau misalkan ngelihat gambarnya ada gambar anak duduk di halte misalnya gitu ya.
dia tuh nggak ngeh bahwa misalnya anaknya pakai sepatu warna biru atau anaknya pakai topi gitu, tapi yang dia inget cuman anak duduk di halte. Jadi yang detail-detailnya tuh kayak terlewat gitu ya. Nah, ini biasanya apa munculnya di konteks sekolah atau di lingkungan sosial atau di tempat bermain. Jadi harus muncul di berbagai konteks gitu. Kalau cuma di satu konteks aja, kita juga belum bisa bilang tuh kalau dia ADHD gitu. Nah, tadi satu sulit memperhatikan detail. Terus yang kedua, sulit fokus dalam mengerjakan tugas. Nah, biasanya kan kita kalau ngerjain tugas tuh perlu konsentrasi yang agak lama gitu ya. Misalkan mewarnai, gambarnya belum selesai udah ditinggal kayak gitu. Jadi susah untuk selesai tugasnya sampai benar-benar selesai gitu ya. Terus yang ketiga itu biasanya mereka juga sulit untuk mengikuti instruksi. Nah, sulit mengikuti instruksi misalnya nih disuruh tracing gitu ya tulisannya atau misalkan suruh menyalin itu dia nggak sesuai gitu. Misalkan disuruh menyalin nomor 1, dia malah menyalin nomor 3 gitu. Pokoknya nggak sesuai dengan instruksi yang dikasih. Tapi ini nggak sesuainya ini bukan karena dia nggak bisa atau dia nggak ngerti, tapi dia kurang memperhatikan dan juga bukan karena emang dia nggak mau ya, nggak mau karena dia menolak kayak marah-marah gitu, bukan gitu. Tapi sebenarnya dia nggak mengikuti instruksinya tuh karena dia nggak memperhatikan gitu kan. Beda ya, kadang-kadang ada anak yang nggak mengikuti instruksi karena emang dia belum tahu instruksinya. Nah, kalau anak ADHD tuh tahu sebenarnya instruksinya seperti apa, tapi memang karena dia tidak memperhatikan jadi tidak bisa mengerjakan dengan baik gitu. Nah, lalu ciri yang berikutnya adalah biasanya mereka itu juga kalau diajak ngobrol nih itu tidak bisa gitu ya ngikutin pembicaraan yang panjang, jadi cuman kayak sekilas-sekilas. Nah, kadang-kadang juga bahkan mereka itu sulit untuk misalkan ketika kita ngobrol kayak nggak memperhatikan gitu ya, matanya misalnya ngeliatnya ke arah yang lain, bahkan ketika nggak ada distraksi sekalipun mereka itu cenderung ini apa kayak tetap nggak bisa eye contact gitu ya dengan yang ngajak ngobrol gitu, karena ya itu karena masalah perhatiannya tadi gitu. Nah, lalu ciri yang berikutnya adalah mereka itu sering lupa sama aktivitas sehari-hari gitu. Misalkan ada yang harus dikerjakan terus lupa gitu ya. Terus juga seringkali lupa naruh barang-barang. Jadi sering kehilangan barang. Jadi kalau misalkan ada anak-anak parents yang misalkan sering kehilangan pensil, ketinggalan atau misalkan krayonnya hilang gitu ya, lupa naruh di mana, atau bahkan mungkin kacamata, jadi barang-barang yang emang dipakai sehari-hari nih lupa gitu. Nah, ini salah satu cirinya juga. Lalu ciri yang lain adalah mereka itu sering kali susah untuk mengorganisir tugas. Jadi misalnya lupa nih harusnya ngumpulin PR-nya tanggal berapa gitu ya. Jadi deadline gitu suka kelewat. Terus harusnya mungkin habis pelajaran bahasa Indonesia tuh pelajaran matematika. Nah, dia lupa tuh gitu. Jadi suka nggak sistematis gitu, kurang rapi. Kalau dilihat dari mejanya juga lagi cenderung berantakan, lemarinya berantakan, kamarnya tuh susah gitu ya untuk menyusun barang-barang jadi rapi. Nah, ini nih kira-kira ciri-ciriin atensia tuh itu. Tadi kan ada banyak tuh ya Pak, ingat harus 6. Kalau nggak nyampe 6 berarti belum bisa dibilang ADHD. Ya. Sekarang Gitu. ciri yang hyperaktivitas impulsivitas ya, Nah, Mbak oke. Maria ya. Nah, hiperaktivitas dan impulsivitasnya cirinya tuh yang pertama, mereka itu biasanya sulit nih kalau misalkan harus menunggu giliran gitu ya, kalau ngantri segala macam tuh susah biasanya. Terus sering kali dia juga mengganggu atau menyela temennya gitu, mengganggu, menyela orang lain gitu. Terus dia itu biasanya tuh jadi yang sering kita lihat tuh pokoknya nggak sabaran. Jadi misalkan ada yang nanya, ini belum selesai nih pertanyaannya, udah dijawab duluan gitu ya. Jadi belum belum nggak nunggu sampai pertanyaannya selesai udah jawab dulu. Jadi sering kali bisa jadi jawabannya juga salah ya sebenarnya gitu. Terburu-buru. Iya, karena terlalu buru-buru, nggak tahan, pokoknya pengen jawab gitu ya. Terus ada juga yang kelihatannya jadi kayak terlalu banyak ngomong gitu ya, jadi ngomongnya secara berlebihan gitu. Nah, ini yang sering kali kelihatan juga di anak-anak itu, mereka suka lari dan manjat di waktu yang tidak tepat gitu ya. Jadi misalkan lagi apa ya, misalkan lagi acara formal gitu, terus dia lompat-lompat, lari-lari gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah ini
yang kita harus ingat juga ketika kita ngomongin tentang ciri-ciri hiperaktivitas, impulsivitas, ini kita harus menyesuaikan dengan usianya ya Pak ya. Kalau misalkan untuk Betul. anak seusianya masih bisa dimaklumi, kita nggak bisa Ya, memasukkan ke kriteria diagnosanya gitu. Nah, ya, terus betul. yang sering kali tampak juga, mereka tuh kelihatan gelisah. Kelihatan gelisah tuh misalkan tangannya diketuk-ketukan ke meja atau menghentak-hentakan kaki gitu ya. Jadi kayak nggak tenang gitu. Nah ini sering kelihatan juga. Lalu yang sering kelihatan juga mungkin di sekolah nih terutama itu mereka suka jalan-jalan. Kayaknya nggak bisa gitu duduk diam di tempat duduk gitu ya. Jadi sering beranjak dari tempat duduk atau dia tetap duduk nih tapi duduknya nggak tenang. Jadi kayak kita naik motor ngeng gitu ya maju gitu goyang-goyang ke kiri ke kanan kayak gitu ya. Jadi intinya dia kalau suruh duduk untuk jangka waktu yang panjang tuh dia agak sulit. Nah, kalau di konteks permainan ini juga padahal main loh gitu atau kegiatan yang menyenangkan, tapi dia juga sulit gitu untuk bisa mengikuti dengan tenang gitu. Kayaknya pengen buru-buru aja gitu ya. Jadi emang susah banget gitu untuk tenang gitu. Nah, ini ciri-cirinya yang hiperaktivitas dan impulsivitas. Tapi Posibilitas. lagi-lagi yang penting ada minimal 6 dan harus kalau dibandingkan dengan anak seusianya ini udah tidak sesuai. Kalau misalkan masih misalkan 3 tahun nih, terus dia memotong pembicaraan itu kan masih wajar ya gitu. Kita belum bisa bilang gitu. Jadi kita harus lihat lagi untuk anak usianya masih wajar nggak sih? Kalau nggak wajar baru kita bisa diagnosa. Nah lalu Ya, di antara ciri impulsivitas, hiperaktivitas, dan ciri inatensi tadi itu harus terjadi seperti tadi yang saya bilang dalam lebih dari satu. Jadi minimal 2 konteks yang berbeda. Kalau terjadi cuma di sekolah, di rumah enggak, berarti nggak bisa gitu ya. Bukan ADHD dia. Tapi kalau terjadinya ya di sekolah iya, di rumah iya, misalkan dia di tempat main iya, terus di tempat ibadah juga. Nah, berarti ini mungkin nih bisa dibilang ADHD. Lalu ini harus muncul sebelum anak umur 12 tahun biasanya gitu. Dan ada buktinya bahwa perilakunya ini mengganggu secara sosial, secara akademik gitu. Jadi nyata emang benar-benar sampai mengganggu. Kalau belum mengganggu masih jadi misalnya kelihatannya nih hiperaktif atau sulit fokus tapi pelajarannya masih bagus, teman-temannya nggak ada yang komplain, gurunya nggak komplain, ya berarti nggak ADHD gitu ya. Pokoknya intinya harus ya, mengganggu gitu. Dan yang ya. terakhir, diagnosanya ini harus bukan disebabkan karena misalkan ada gangguan autisme atau gangguan kepribadian atau karena masalah mood, gangguan kecemasan enggak. Ya kalau misalkan itu ada autisme atau gangguan mood, gangguan kecemasan, nah belum tentu ADHD gitu. Gitu Pak diagnosanya. Ya. Banyak Dan ya Pak ya? betul. Jadi seringkali pula banyak gitu orang di luaran sana gitu mendiagnosanya jadi keliru karena tadi kurangnya kriteria 6 tadi. Terus seringkali yang saya bikin suka ini anak 3 tahun kok didiagnosa ADHD gitu. Sebenarnya Iya. nggak bisa bedain apa ini fase eksplorasi atau ADHD gitu. Jadi itu yang mesti diwaspadai nih karena banyak sana orang-orang di luar sana yang salah mendiagnosa tadi. Dan seringkali tadi anak autis yang hiperaktif didiagnosa ADHD dan bahkan tidak bisa membedakan antara autis dan ADHD. Jadi itu Iya. yang jadi bikin bikin kitanya jadi aduh kalau kita seringkali saya dapat rujukan untuk terapi tapi salah diagnosanya jadi saya mesti 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 ngebenerin lagi. Iya, karena gini, kenapa kita concern banget ya Pak sama masalah salah diagnosa ini? Karena salah diagnosa tuh bahaya Salah buat penanganan. anaknya. Ya, pertama anaknya jadi dapat label gitu. Padahal sebenarnya Label yang mungkin kayak salah. tadi Ya. ceritanya Pak Gun, 3 tahun Mm-mm. harusnya nggak di label ADHD gitu, tapi gara-gara salah diagnosa jadinya di label. Kan kalau yang namanya udah kena Ya, label kan berat ya, jadi beban ya, gitu sebenarnya. betul. Nah, terus diagnosa yang salah bisa lari ke penanganan yang salah gitu. Jadi emang Betul. harus harus hati-hati banget deh yang namanya diagnosa. Mungkin kalau untuk parents yang segitu telitinya mungkin boleh loh, nggak apa-apa kalau ragu-ragu didiagnosa sama satu pakar gitu, satu ahli, terus enggak Mm-mm. kayaknya ragu-ragu terus nyari second opinion, third opinion tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Karena Iya.
Lagi-lagi betul. kadang-kadang kalau misalkan kadang-kadang gini kan Pak, kalau ABK itu di dalam satu setting diagnosa gitu, perilaku yang muncul seperti ini. Nanti di setting yang lain bisa aja gitu, yang muncul lain lagi gitu loh. Kadang-kadang Iya, kan kalau ABK betul. seperti itu. Tergantung, iya, tergantung trigger trigger lingkungannya juga gitu. Iya, Lingkungannya betul. lu gitu. Jadi seringkali itu yang dikeluhkan sama orang tua, loh kok di sekolah diem ya, di rumah tuh pecicilan J gitu. Waduh. Jadi karena memang eh, setting tadi trigger di rumahnya tidak mendisiplinkan, tidak membuat aturan dan seterusnya itu yang seringkali jadi perbedaan antara di sekolah dan di rumah. Iya, Itu dan yang sering bisa banyak jadi terjadi. juga kalau di Mm, rumah itu kan kayak zona nyamannya anak-anak juga kan. Jadi bisa jadi mm, pas di rumah dia mengekspresikan diri, jadi merasa lebih mm. bebas gitu. Sementara kalau di sekolah Ya. mungkin dia takut karena figur otoritas atau dia merasa dia harus Mm, patuh gitu. mm. Oke, Mbak Maria, di DM saya banyak nih yang bertanya gitu ya. Benar nggak sih kalau ADHD itu berkaitan dengan IQ yang tinggi? Itu yang sering Nah, iya, ini banyak sih Pak orang karena ini ya kayak common sense gitu ya, banyak pendapat, banyak yang menduga gitu. Karena memang soalnya yang beredar kan kalau anak yang aktif, anak yang cerdas itu biasanya aktif gitu kan. ya. Sebenarnya kayaknya berangkat dari situ sih gitu. Nah, sebenarnya kalau dari penelitian-penelitian yang ada itu ADHD dan IQ tinggi itu nggak berkorelasi sih. Jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya. Jadi ADHD itu bisa aja dialami sama anak-anak yang IQ-nya tinggi, bisa dialami sama anak-anak yang IQ-nya rata-rata, bisa juga dialami dengan anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Jadi IQ-nya seberapapun bisa aja dia mengalami ADHD gitu. Jadi nggak mesti anak ADHD itu IQ-nya tinggi gitu. Nah, justru yang ditemukan di penelitian-penelitian itu mereka bilang bahwa anak-anak ADHD yang IQ-nya tinggi itu fungsi kognitifnya justru tidak seperti anak-anak yang tingginya segitu gitu. Jadi misalnya dia IQ-nya 130 nih gitu kan tinggi tuh ya 130-an. Nah, justru fungsi kognitifnya itu tidak seperti anak yang IQ 130-an, tapi bisa jadi seperti anak yang IQ 111-an atau Ya. 120 gitu. Jadi di bawahnya gitu. Karena ya itu karena mungkin sulit memperhatikan tadi dan apa sulit apa agak impulsif atau hiperaktif itu justru jadi yang membuat fungsi kognitifnya jadi agak turun gitu. Ya. Satu lagi nih, banyak orang tua yang nanya gitu. Nah, terus bedanya aktif sama hiperaktif, batasannya seperti apa? Itu yang Nah, jadi Nah, tadi balik lagi, kalau misalkan yang aktif itu biasanya sesuai konteks tuh Pak. Jadi misalnya emang waktunya bermain, dia bisa aktif bermain gitu ya. Terus misalnya kalau misalkan waktunya untuk belajar, ya dia aktif nih untuk belajar gitu, nggak yang harus jalan-jalan terus gitu ya. Karena ada anak-anak yang aktif tuh misalnya dia memang diminta untuk melakukan kegiatan yang dia suka gitu ya, dia bisa nih duduk manis gitu. Ini untuk anak-anak yang masih ini ya, terutama di bawah 6 tahun ya gitu. Jadi dan mereka tuh misalkan anak-anak aktif tuh emang seneng lompat lari gitu ya, manjat itu seneng. Tapi iya, kalau misalkan di konteks kegiatan yang emang dia nggak boleh, itu biasanya enggak gitu. Jadi misalnya mampu lagi di tenang lah ya. ya, tetap mampu tenang gitu. Anak saya ini termasuk yang cukup aktif ya. Kalau di rumah tuh ya ampun waktunya main ya lari, manjat, segala macam. Tapi kalau di sekolah katanya gurunya, nggak tuh patuh tuh gitu. Kayaknya nggak pernah kok gangguin temennya juga gitu. Itu anak-anak yang, tapi giliran waktunya emang di playground ya udah dia lari banget dia gitu. Aktif sekali gitu. Jadi kita perhatikan konteksnya dulu gitu. Sebenarnya masih sesuai konteks nggak sih aktivitasnya dia gitu. Kalau misalkan emang udah di luar konteks, kan di restoran yang ada acara kita emang harus makan dengan tenang, harus duduk rapi. Nah dia jempalitan, manjat segala macam. Nah itu mungkin bisa dibilang hiperaktif gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa duduk tenang, nah ini belum tentu nih. Dan sama gini, kalau misalkan hiperaktif itu dia tuh selalu terjadi gitu ya. Nggak di konteks tertentu aja gitu ya, di sekolah ya di mana-mana nih dia selalu aktif banget gitu. Dan yang tadi saya lupa nih Pak, tapi penting. Terjadinya itu harus konsisten selama 6 bulan.
Iya, Kalau betul. misalkan Jadi cuma 2 kurun minggu, waktunya. Mm-mm. iya bener. Kalau nggak sampai 6 bulan konsisten, berarti enggak lah gitu. Iya. Emang lagi Iya, pengen aktif aja. iya, dan beberapa misalnya, oh dia lagi konsumsi obat nih gitu, misalnya obat antibiotik atau obat batuk gitu. Oh, hiperaktivitasnya karena efek obat aja, bukan karena memang ADHD tadi gitu. Jadi Mm-mm, itu yang betul. mesti parents harus kenali juga gitu. Iya, Ya, emang harus peka eh, sama anak sih. mm, mm. Oke, dan pertanyaan juga yang banyak sekali tanyakan adalah, terus bagaimana dong cara mengontrol hiperaktivitas, impulsivitas terutama yang kerepotan para parents adalah emosi. Nah, gimana nih Mbak Maria? Oke, nah ini nih emang emang paling ini ya paling jadi masalah nih. Gimana nih cara nanganinnya semua parents tuh? Ya pokoknya kadang-kadang ada yang bahkan terserah deh anak saya mau dibilang apa, ADHD atau autis atau apa, tapi gimana nih saya harus ngapain gitu ya selalu ya. Iya, Iya, bahkan lebih penting dari diagnosa ya kadang-kadang cara iya, penanganannya. Iya. betul. Nah, ini sebenarnya gini Pak, ini berlaku buat semua parents nih, mau anaknya dengan kondisi kebutuhan khusus apapun, emang harus pertama parentsnya dulu yang bisa menerima. Itu paling penting gitu ya. Parents tuh harus bisa memahami anaknya, menerima anaknya, dan parentsnya juga harus udah lewat nih dari masa guilty feeling, terus masa-masa murung, masa-masa aduh kenapa sih anak saya gitu-gitu. Depresi. Iya, depresi. Masa-masa yang biru itu, yang blue moments itu harus udah Iya. lewat gitu. Jadi kalau misalkan parents masih ada di fase itu, parents kayaknya handle diri parents dulu gitu. Karena gini, anak-anak ini akan bisa ditreat dengan baik kalau kondisi orang tuanya juga dalam kondisi yang baik gitu sebenarnya. Iya. Makanya emang pertama parentsnya dulu gitu ya, kondisi moodnya dijaga gitu ya, stabil. Kemudian parents juga harus tenang, harus bisa positive thinking gitu. Pertama tuh itu dulu gitu. Dan ketika kita punya anak berkebutuhan khusus gitu ya, kita punya anak ADHD, kita harus uh, standar kita nih harus disesuaikan gitu ya. Kita tidak bisa menuntut atau memaksakan standar kita ke anak biasanya gitu. Jadi memang kita harus lihat dari posisi anak. Kita harus bisa berempati. Anak ADHD itu tidak minta lahir dengan ADHD loh gitu. Mereka juga ketika mereka tahu bahwa oh kok saya beda ya dari teman-teman, kok teman-teman bisa duduk, kok saya nggak bisa duduk ya, kok saya selalu pengen jalan-jalan ya gitu misalnya, itu mereka sendiri udah punya gimana ya, konflik kayak konflik di dalam diri. Nah, parents ini perlu berempati sebenarnya kepada anak bahwa anak nih merasa loh dia berbeda dari temennya. Anak pun perlu bantuan untuk bisa menerima dirinya gitu. Jadi kita selain kita fokus ke membentuk perilaku anak, kita fokus ke gimana caranya ngubah gitu kan. Biasanya udah pengen banget nih ngubah anak gitu ya sebenarnya. Nah, tapi kita pertama perlu empati juga sama anak ya gitu. Nah, kalau misalkan kita udah bisa memahami anak, kita udah bisa berempati situasi anak seperti apa, biasanya kita jadi lebih ada aha momen, aha oh jadi harusnya gini nih cara nanganinnya gitu ya, karena kita udah tahu anaknya karakternya kayak apa gitu. Nah, kalau yang saya biasanya tahu baca dari mana-mana, ngobrol sama teman-teman gitu ya, sebetulnya penanganannya itu biasanya kombinasi ya Pak, ada yang dengan pengobatan gitu ya, jadi ada konsumsi obat tertentu Iya. dengan terapi biasanya Iya. gitu. Nah, kalau uh, pengalaman Pak Gun gimana? Kalau klien-klien di Yamed juga ada banyak Iya. yang pakai obat juga atau gimana? Dengan obat, kalau dengan Mm-mm. catatan ada beberapa perilaku mengganggu seperti agresivitas, menggigit, sampai ke menyakiti orang lain atau bahkan menyakiti diri sendiri saat dia tantrum, itu baru baru nanti kita refer ke eh, psikiater anak. Itu yang Mm-mm. biasanya yang jadi farmakoterapi itu dibutuhkan kalau diamet itu kalau ada perilaku-perilaku seperti tadi. Jadi kalau cuman hiperaktivitas yang cuman bisa cuman biasa aja sih, kita biasanya treatmentnya pengurasan tenaga itu menggunakan sensori integrasi. Jadi biasanya kita matangkan sensornya, sensor dasar, dan bahkan ke bagaimana dia mengontrol otot, sendi, dan praksisnya dia, motor planningnya dia. Jadi
sebenarnya kalau di Yamed lebih banyak menggunakan terapi-terapi manual. Kami tidak menggunakan farmakoterapi kecuali tadi kecuali adik-adik yang ada indikasi-indikasi yang tadi diperlukan atau adik-adik yang disertai dengan kejang, epilepsinya dan seterusnya. Jadi itu yang memang akan di-refer ke psikiater anak atau neurolog anak. Itu yang kalau dia Iya, biasanya juga kalau masih di bawah 6 tahun memang ya, sebaiknya diupayakan nggak pakai farmakoterapi ya ya, sebenarnya ya Pak ya. betul. Kita Ya, optimalkan terapi perilaku, pembentukan perilakunya dulu gitu. Biasanya ya, lebih banyak yang sudah perlu itu kalau udah di atas 6 tahun dan ya itu tadi seperti Pak Gun bilang sudah lebih destruktif lah, lebih menyakiti gitu ya. Nah, kalau misalkan yang bisa dilakukan di rumah sebenarnya tadi kita perlu perhatikan dulu si anak ini ciri-ciri yang paling banyak muncul hiperaktivitasnya atau si inatensinya gitu ya. Itu kita perlu cek dulu. Nah, lalu ya. kita tentukan gitu yang mana dulu nih gitu. Kita sulit loh kalau misalkan mau ubah, misalkan ada 10 perilaku yang perlu diubah gitu. Terus mau langsung ubah 10-10-nya. Nah, sulit. Anaknya juga pusing, orang tuanya pusing gitu ya. Jadi Ya. kita pilih dulu nih yang mana dulu. Biasanya kita pilih yang paling mengganggu dulu, yang paling paling menyakiti gitu ya atau paling paling mengganggu itu yang kita treat pertama. Nah, itu pakai pendekatan biasanya terapi perilaku. Nah, kalau di rumah sebenarnya pertama kita harus tentukan rules gitu ya. Penting nih. Kita punya aturan apa sih di rumah yang harus kita terapkan. Nah, aturannya ini kita harus selalu konsisten gitu ya. Kita punya aturan A, misalkan anak cuma boleh nonton 1 jam gitu. Ya udah strict, kalau dia merengek, kalau dia tantrum tetap enggak gitu. Kalau sampai kita sekali-sekalinya kita kendor, oh ya udah deh karena dia marah kasih deh gitu ya. Ya ini susah nih gitu ya, kalau membentuk perilaku tuh satu key-nya harus konsisten gitu. Konsisten. Aturannya ya, dan aturannya juga harus jelas. Jelas tuh dalam arti anak tuh Ya. paham gitu loh bahwa dia nggak boleh ini. Nah, untuk memperjelas nih mungkin untuk anak-anak yang lebih kecil bisa dengan gambar. Misalnya apa, dia Ya. misalkan nggak boleh mukul. Kita tempel gambar anak lagi mukul terus kita kasih tanda silang merah, no gitu ya. Nah, itu kan menegaskan bahwa oh, kamu nggak boleh melakukan ini gitu. Nah, lalu biasanya sih yang lebih disarankan itu pakai encouragement, artinya ketika dia melakukan perilaku-perilaku yang baik, itu selalu diapresiasi, diingetin bahwa bagus ya kamu hari ini bisa duduk gitu. Bagus ya kamu hari ini tidak manjat ke jendela misalnya, itu kan bahaya gitu ya. Bagus ya kamu. Jadi apa yang bagusnya itu dipuji terus, diulang terus. Jadi dia ingat, oh kalau aku melakukan ini bagus, kalau aku melakukan ini bagus gitu. Nah, Ya. lalu untuk perilaku yang tidak baiknya gitu, misalkan muncul perilaku yang dilarang tadi, misalkan mukul-mukul gitu dilarang. Nah, itu kita kasih konsekuensi gitu ya. Jadi hukumannya tuh biasanya yang agak banyak dipakai tuh time out ya, begitu dia mulai tantrum. Nah, dia dikeluarkan dari situasi yang bikin tantrum, dikasih kayak kesempatan untuk tenang ya, istilahnya banyak yang nyebut tuh quiet moment. Jadi Mhm. dipisahkan dulu dari triggernya, nah dikasih kesempatan buat dia untuk menenangkan diri gitu, karena anak-anak ADHD ini kan gampang terstimulasi gitu ya, gampang gampang terdistract dengan lingkungan. Nah, jadi distraksinya ini ketika itu menyebabkan perilaku dia jadi agresif, nah ini yang harus dipisahkan dulu gitu. Lalu ketika dia lagi di quiet moment tadi, dia dikasih tahu bahwa kamu ditarik ke sini karena ini gitu. Jadi dia juga tahu salah dia apa gitu. Bisa jadi kadang-kadang kan anak-anak ADHD tadi karena impulsif ya, dia nggak sabar, dia nggak tahan, dia tuh bisa jadi nggak sadar loh bahwa dia melakukan itu gitu. Jadi kita perlu kasih tahu ke anaknya, tadi yang kamu lakukan ini, kamu salah gitu. Jadi dia tahu gitu. Nah, lalu yang sering kali salah juga nih kalau time out ya Pak ya, banyak orang tua yang ya udah ditinggal gitu. Nah, terus anaknya bingung, terus dia malah nangis Iya. gitu ya. Ada Dan yang tidak memberikan dikurung. ya, tidak memberikan efek pembelajaran karena tidak mengerti apa maksud dari time out itu ya. Jadi anaknya malah cuma takut sama parents, padahal kan kita nggak pingin kan ditakuti sama anak-anak gitu kan, kita pengennya kan
menciptakan pembelajaran. Jadi kalau anaknya time out, ya mami and daddy-nya ikut time out gitu ya. Ikut di sebelahnya untuk menjelaskan, ikut sama-sama tenang, dan jangan lupa ketika kita memberikan hukuman itu, kita juga perlu validasi emosi anak gitu ya. Kita bilang oke, Bunda tahu nih kamu nggak suka karena nggak boleh nonton kayak gitu-gitu loh. Jadi anak bisa merasa dipahami emosinya gitu. Oke, aku tahu kamu tuh sebetulnya kepingin banget lompat-lompat, tapi ini kita lagi acara penting, kamu nggak bisa lompat-lompat di sini gitu. Kita keluar dulu gitu, misalnya kita ajak ke tempat parkir. Oke, kalau kamu pengen sekali lompat-lompat, kamu boleh lompat-lompat di sini gitu. Jadi anak tuh bisa merasa bahwa dia dipahami, merasa dimengerti gitu. Lalu kita harus ciptakan juga struktur yang jelas, Pak, di rumah. Anak-anak yang ADHD ini kan mereka istilahnya berantakan ya, jadi disorganized itu tadi ya. Jadi dia perlu dibantu nih sebenarnya gitu. Kita harus membantu dia untuk menciptakan struktur, pola rutinitas. Jadi jam berapa bangun, jam berapa tidur, jam berapa makan. Nah, itu perlu rutin. Lalu kita juga yang membantu untuk menciptakan lingkungan yang rapi gitu, karena mereka suka kehilangan barang. Kalau rumah kita disusun dengan rapi, terutama kamar dia dulu deh gitu ya. Jadi kalau seisi rumah kalau bisa rapi gitu setiap hari organize, itu akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya sulit, ya minimal kamarnya rapi gitu. Tempat belajar ya isinya barang-barang untuk belajar, tempat main ya isinya mainan gitu. Jadi anak-anak tuh jadi terbantu di mana dia harus meletakkan barang apa kayak gitu. Nah, itu juga penting nih. Lalu jadwal nih, mereka kan suka lupa habis ini apa gitu. Nah, jadi bisa juga ditempel gitu ya di dinding. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus urutannya pertama harus melakukan apa, habis itu apa gitu. Ada jadwal secara visual. Kalau misalkan anaknya belum bisa baca, ya berarti berupa gambar. Terus pakai juga warna-warni yang menarik, jadi anak tuh suka ngelihatnya. Kalau misalkan cuma tulisan aja gitu ya, atau misalkan gambarnya hitam putih, itu kan anak juga aduh boring gitu ya. Nah, kalau misalkan bisa dikasih warna-warni, gambar-gambar yang menarik, itu bisa bikin anak jadi lebih suka juga untuk menengok lagi ke jadwalnya. Kayak gitu sih kurang lebih yang bisa dilakukan di rumah sih itu. Dan kalau saya tuh selalu bilang sama parents tuh gini nih Pak, maksudnya kita ketika ingin membentuk perilaku anak, kita gunakan pendekatan yang positif gitu. Kita jangan banyak yang menghukum, apalagi hukuman fisik. Aduh, itu big no deh gitu ya, yang mengurung, cubit, pukul, aduh itu jangan gitu ya. Tapi lebih ke ketika dia berhasil melakukan, ya kita kasih apresiasi. Ketika dia lupa, kita ingetin lagi, ayo kamu nggak boleh loh, ayo kamu nggak boleh loh gitu. Kalau misalkan lagi pergi-pergi, kita juga bisa bawa ini loh Pak, kartu. Jadi misalkan apa yang dia nggak boleh lakukan itu kita print gitu gambar-gambarnya di kartu. Jadi ketika dia melakukan, ayo inget nih nggak boleh gitu. Terus kita juga punya kartu bergambar yang isinya perilaku apa yang kita encourage dia untuk lakukan gitu. Itu juga bisa kita tunjukin, ayo kamu lakukan ini, duduk, kita kasih gambar dia duduk. Terus ada misalnya muka smile, bahwa kalau duduk itu semua orang senyum loh sama kamu, semua orang seneng kayak gitu. Jadi gambar-gambar visual seperti itu akan sangat-sangat bisa membantu anak gitu. Dan tadi kalau untuk masalahin atensinya, kita harus breakdown. Kalau dia cuma bisa fokus 5 menit, ya setiap aktivitas kita pecah 5 menit gitu. Kalau misalkan dia harus ngerjain tugas 5 menit kasih break, terus 5 menit lagi kasih break gitu. Jadi kita yang harus tahu anak nih kemampuannya seberapa gitu Pak, kira-kira. Mungkin Pak Agun bisa menambahkan juga dari pengalaman di tempat terapi bagaimana? Iya, oke. Jadi ayah bunda sangat penting untuk membuat tadi struktur. Dan bahkan kalau saya biasanya ajarkan pada orang tua itu nggak usah mahal, nggak usah perlu punya rak yang bagus, pakai kardus-kardus yang bekas-bekas mineral water itu dikasih label di depannya, misalnya gambar mobil. Berarti kalau habis main mobil-mobilan ya harus dimasukkan ke kardus itu tadi gitu. Nanti disusun aja ke atas tuh gitu. Jadi dirapikan dengan baik. Dan jangan lupa kalau beli tasnya anak, tasnya itu punya lobus-lobus yang jelas. Jadi misalnya saya contohkan, jadi saya akan ambil tas gitu ya. Nih, jadi kalau beli tas itu tasnya jelas nih. Tas yang di sini adalah tempat buku cetak. Kalau tas yang di lobus itu adalah bagian-bagiannya nih. Bagian sini adalah untuk
tempat peralatan alat tulis misalnya penggaris, pensil, dan waktu membelikan tempat pensil anak itu kalau bisa terlihat transparan. Jadi tempat pensilnya itu transparan, terlihat di dalamnya isinya apa aja. Dan di tempat pensilnya sudah ditulisin, bolpennya ada berapa, pensilnya ada berapa, tip X-nya ada berapa, ada enggak gitu. Kalau perlu diceklisin. Jadi, jadi tempat pensilnya seperti ini, terlihat dalamnya isinya apa aja, dan dikasih list di dalamnya apa aja. Dan biasanya si pensilnya harus dikasih label namanya, misalnya Andi gitu. Jadi pensilnya dilabelin, termasuk spidol, bolpen, penghapus. Nah, penghapus kan bisa ditulisin tuh di penghapusnya. Ditulisin kasih inisial aja. Kalau misalnya Andi terlalu panjang, dikasih tulisan A gitu. Jadi itu akan membantu anak untuk selalu dan diingatkan kalau pulang sekolah misalnya atau habis belajar itu selalu menempatkan si pensil itu ke tempat pensilnya dan bahkan kalau selesai belajar harus ngecek dicek isinya apa aja tempat pensil itu gitu. Itu yang harus dibantu supaya anak adik-adiknya terstruktur dengan baik gitu. Iya, Dan waktu ternyata sudah masuk ke segmen kedua nih Mbak Maria. cepet ya. Dan iya, dan pertanyaan udah banyak banget nih ngantri nih. Saya akan track ke atas nih. Oke, kita akan track ke atas untuk pertanyaan dan udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk. Oke, kita jawab dulu dari yang pertama adalah dari Koresta Kurniawan. Nah, pertanyaannya adalah mau nanya ada anak dengan ADHD umurnya 8 tahun. Anak ini saya lihat ketika berperilaku hiper dan impulsif sering ditakut-takuti untuk menghentikan perilakunya oleh ibunya mungkin kayaknya kali yang akhirnya maladaptif tadi. Gimana pendapatnya? Jadi kalau anak yang tadi ditakut-takutin itu pendapatnya gimana gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kita kalau anak itu ditakuti supaya tidak melakukan itu. Oke, Mbak Maria silahkan. Kalau misalkan menakut-nakuti itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah ya. Mungkin Ya. iya oke dia stop perilakunya Hmm. pada saat itu karena dia takut gitu ya. Tapi kan nggak menjamin ketika di kesempatan yang lain dia akan mengulang lagi atau enggak gitu ya. Biasanya sih akan ngulang lagi sih karena kan perilakunya tidak dimodifikasi ya, tidak dibentuk tapi cuma dihentikan dan dihentikannya pun dengan ditakutin. Jadi yang timbul ya cuma sih rasa takut sebenarnya kalau itu. Nah, yang harusnya dilakukan adalah pembentukan perilaku seperti yang tadi gitu. Ketika dia melakukan sesuatu yang salah, ya dia harus diberitahu yang benernya harus seperti apa, yang salah tuh kenapa tidak boleh gitu kan. Jadi itu yang perlu diberikan penjelasan, penegasan gitu, diingatkan gitu bahwa nggak boleh loh gitu ya. Jadi bukan dihentikannya dengan ditakutin gitu kan. Sebenarnya ditakutin tuh agak mirip ya Pak dengan sanksi fisik biasanya ya dicubit oke dia Betul. stop gitu karena sakit gitu ya tapi besok diulang lagi biasanya gitu. Ya, jadi buat Koresta Kurniawan, satu yang paling penting adalah buat aturan. Aturannya harus jelas nih. Dan ingat, jangan pernah memberikan tadi kayak menakut-nakutin, tapi sebenarnya si anaknya memang tidak tahu aturannya yang jelasnya seperti apa. Aturannya dulu diingatkan kepada anak bahwa selama belajar ini kamu duduk tenang ya. Nanti kalau sudah dikasih break baru berdiri. Jadi itu yang harus dilakukan. Yang kedua adalah reinforcement itu lebih efektif dibandingkan punishment. Punishment ya. Jadi lebih bagus menggunakan yang namanya reinforcement. Apa itu reinforcement? Adalah sesuatu yang diberikan oleh lingkungan stimulus untuk memperkuat anak itu mengulangi lagi perilaku itu. Jadi saat dia duduk tenang itu diberikan reinforcement. Saat dia sudah mencapai target itu diberikan reinforcement. Itu yang terutama reinforcement positif. Reinforcement positif itu adalah ditambahkan stimulus yang menyenangkan. Kalau reinforcement negatif, menghilangkan yang tidak menyenangkan. Nah, jadi lebih banyak kita bikin list dan
parents semua atau mungkin guru harus punya list per masing-masing anak itu reinforcement-nya apa. Setiap anak beda. 5 anak, 5 jenis karakteristik reinforcement. Dan reinforcement-nya harus punya list, punya data gitu. Karena kenapa? Karena reinforcement yang sudah dipakai itu untuk kedua kalinya tidak boleh dipakai lagi. Boleh diselang dengan yang reinforcement yang lain dan baru akan boleh digunakan lagi di ketiga atau keempat atau berikutnya. Kenapa? Karena supaya tidak tertebak oleh anak reinforcement-nya. Semakin reinforcement-nya itu bikin penasaran anak, semakin bagus. Gitu. Dan reinforcement satu, misalnya contoh roti, misalnya gitu. Roti itu di anak yang sama belum tentu mempan. Karena kenapa? Oh, ternyata tadi habis makan siang gitu. Jadi reinforcement itu akan bagus kalau momennya tepat. Momennya memang berhubungan dengan hal tersebut. Misalnya memang dalam keadaan memang tadi tuh snack time-nya jam 10. Sedangkan ini sudah mau makan siang gitu. Nah, reinforcement-nya makanan akan sangat bagus sekali gitu. Tapi makanan belum tentu bagus saat dia setelah makan siang gitu. Itu yang nanti harus dilakukan nih, Korista Kurniawan. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak Maria. Dari Levana underscore Rismayanti. Anak laki-laki saya umur 3 tahun diperiksakan ke klinik Yamed Kabupaten Cirebon dengan keluhan belum bisa berbicara. Kemudian anak saya dia psikolog anak saya tidak fokus dan terlambat berbicara. Apakah anak saya termasuk ADHD? Ini ingat nih Bu, ini 3 tahun berarti di Yamed pun tidak mungkin didiagnosa ADHD nih. Iya, Jadi benar. ini mungkin Bu Levana apakah belum pernah belum ketemu dengan saya ya gitu. Karena gini nih, ini anaknya 3 tahun diperiksakan ke Yamed Kabupaten Cirebon dengan keluhan tidak bisa berbicara. Kemudian psikolog bilang anak saya tidak fokus dan terlambat berbicara. Diagnosanya itu speech delay bukan ADHD. Kalau di Yamed pasti diagnosanya adalah speech delay. Et cause-nya bisa karena memang anaknya tidak mampu fokus dan seterusnya. Dan pertanyaannya adalah apakah anak saya termasuk ADHD ataukah autisme? Ya enggak. Enggak, ya enggak. Silakan silakan dijawab Mbak Maria. Ya, ADHD atau autisme kemungkinan kemungkinan enggak sih ya kalau udah diagnosanya tadi terlambat bicara dan Speech delay ya. speech delay dan sulit konsentrasi. Jadi mungkin bisa jadi ya kalau untuk anak 3 tahun ini kan sebenarnya masih usia perkembangan ya. Jadi masih masa-masa dia untuk belajar konsentrasi gitu. Jadi kalau misalnya dia dibilang sulit konsentrasi, nggak kita buru-buru bilang oh jangan-jangan dia ADHD, nggak gitu. Tapi kita oke. Jadi dia sulit konsentrasi nih. Kita harus ngajarin apa ya biar dia bisa konsentrasi gitu loh. Jadi mungkin kalau untuk anak 3 tahun kan konsentrasi udah bisa 3 menit. Nah mungkin si anak ini baru bisa 1 menit. Nah jadi dibilang oh masih belum sesuai nih sama umurnya. Harusnya dia udah bisa 3 menit. Dia baru 1 menit. Nah kita latih supaya dalam waktu dekat dia akan bisa konsentrasi selama 3 menit gitu. Nah kalau untuk ADHD tadi kan udah disebutin tuh kriteria diagnosanya. Mungkin kalau misalkan Bunda tadi kelewat, nanti bisa diulang lagi ya di IGTV dan di YouTube kita gitu ya. Ciri-cirinya apa aja gitu. Nah, kalau untuk autisme itu kan sebenarnya gangguan ini apa namanya interaksi sosial dan gangguan emosi gitu ya. Jadi biasanya sih kenapa anak-anak yang speech delay itu seringkali dikira autis gitu ya, karena mungkin dia sulit berinteraksi dengan lingkungan karena belum bisa ngomong gitu sebenarnya, bukan karena emang dia punya gangguan itu gitu. Jadi sebetulnya kemungkinannya sih kayaknya enggak ya, enggak autis juga gitu sebetulnya. Dan di Yamednya sudah didiagnosa speech delay. Kalau speech delay berarti ya bukan ADHD dan bukan autis. Iya, karena kalau autis nggak akan dibilang speech delay ya, Pak ya autis gitu dibilangnya. Iya, oke, kita lewatkan. Pertanyaan dari Ibu Eni Purwitasari, pada anak usia berapakah anak dikatakan ADHD? Karena anak teman saya di KBB sudah didiagnosa sebagai ADHD. KBB tuh TK Kelapa bermain, berarti kelompok masih di bermain. sekitar
range usia 3 tahun lah, 3 tahun 4 tahun itu tadi itu. Oke. Kalau bermain. Di umur berapa biasanya sih paling paling valid, paling kita share itu kalau udah 7 tahun ke atas ya biasanya gitu. Kalau dulu mungkin banyak yang 5 tahun gitu udah cukup yakin, tapi seiring penelitian-penelitian terbaru, terus diskusi ilmiah di mana-mana gitu ya, jadinya sekarang kesepakatannya di usia 7 biasanya gitu. Tapi gejalanya atau ciri-cirinya bisa aja sih tampak dari Muncul. anak umur 3 tahun gitu bisa tampak, tapi belum bisa nih kita diagnosa gitu ya sebenarnya, karena Iya, balik lagi umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini masih usia belajar, masih masa-masa belajar. Kayak tadi saya kasih contoh, anak 5 tahun misalnya jalan-jalan di kelas gitu. Masih oke nggak sih? Ya masih nggak apa-apa gitu kan, anak-anak 5 tahun jalan-jalan di kelas gitu. Masalahnya ketika dia jalan-jalan di kelas itu tiap hari nggak gitu, gangguin temennya nggak. Kalau cuman karena dia jalan-jalan karena bosen, gurunya maksa anaknya harus duduk setengah jam, ya nggak bisa gitu kan kalau umur 5 tahun gitu sebenarnya. ya. Jadi para ayah bunda ya harus tahu nih bahwa tadi fase-fase fase 3 tahun adalah fase eksplorasi ya Mbak, Mbak Maria. Jadi membedakan antara Iya apakah ini benar. hiperaktivitas atau fasenya dia memang bereksplorasi gitu. Iya Oke, kita lanjut betul. ke pertanyaan berikutnya, Mbak Maria, dari Seliors underscore Rainbowland. Jason 5 tahun, terapi saat usia 2 sampai 4 tahun. Saat ini perkelasan sudah bisa mengikuti. Oh, maksudnya kegiatan di kelas sudah bisa Kegiatan kelas. mengikuti. Namun, emosinya suka meledak dan mudah frustrasi. Tidak peduli di sekolah, gereja, dan lain-lain. Apakah yang harus saya lakukan? Ini berarti anaknya sudah pernah terapi di usia 4 sampai 5, tapi 2 sampai Dua 4, sampai tapi empat. 5 tahun si Jason ini, dan masalah sekarang adalah problem emosi. Gitu. Silakan Mbak Maria. Oke, nah ini pertama mungkin orang tuanya terutama harus perhatikan dulu dia emosinya ketika kapan gitu. Nah ini penting nih, karena kita harus assessment kan awal-awal. Iya, Emosi betul. yang meledak-ledak atau emosi yang intens banget itu terjadinya kapan, kenapa gitu. Nah itu kita cari tahu dulu gitu. Karena bisa aja dia emosi itu muncul ketika dia tidak nyaman misalnya. Dia mungkin anaknya sulit adaptasi terus nggak dikasih tahu gitu habis ini kita mau ngapain, nah dia kan gelisah jadilah marah-marah atau misalkan tantrum kayak gitu. Jadi kita yang harus perhatikan gitu, atau misalnya dia emosinya terjadi karena dia ngantuk, bisa jadi gitu kan. Ada kan orang tua yang kadang-kadang tidak peka gitu, anaknya disangkanya masalah gangguan emosi padahal dia muncul tantrum dan emosi karena memang dia lelah, dia ngantuk, tapi dia masih harus mengerjakan A, B, C, harus melakukan ini itu gitu ya. Jadi pertama itu kita harus cari tahu dulu emosinya munculnya kapan gitu. Dan emosi itu biasanya kita dengan kita memahami dan kita berempati pada anak gitu ya. Yang sering kali kejadian kan ketika anaknya marah, orang tuanya ikut marah gitu ya. Jadi anaknya lagi ngamuk, orang tuanya kan karena aduh dia berisik nih di gereja atau dia berisik nih di tempat umum, di market gitu ya, misalnya guling-guling marah-marah gitu, orang tuanya nggak tenang. Nah itu yang biasanya sulit gitu. Jadi ketika Iya. anak punya emosi yang intens, kita justru harus punya emosi yang lebih tenang, yang lebih stabil gitu ya, karena anak itu kan juga memodel kita gitu ya. Ketika dia emosinya naik tapi kita tenang, dia akan pelan-pelan bisa turun gitu. Tapi kalau dia emosinya naik, kitanya juga naik, nah udah nggak selesai jadinya gitu ya. Jadi Makin parah. iya, makin parah. Itu sama kayak kalau kita sama sama pasangan gitu, sama suami atau istri. Kalau kita lagi marah-marah kan kita nggak pengen ya balik dimarahin gitu ya sebenarnya. Kita kan pengennya ketika kita lagi marah-marah sih pasangan kita tuh merespon dengan lebih tenang, lebih menyenangkan gitu. Nah ini anak juga sama kayak gitu. Kalau dianya lagi emosinya naik, lagi marah-marah, kita yang lebih tenang. Jadi kita berempati, kita memvalidasi emosinya anak gitu. Oh, kamu sekarang marah ya gitu. Oh kamu marah, coba aku tebak, kamu marah karena di sini terlalu berisik gitu, misalnya kita gitu, bener nggak gitu, atau kamu marah kenapa ya kira-kira gitu. Dan kita bisa juga negosiasi apa ya yang bisa mami lakukan supaya kamu nggak marah gitu.
Jadi ditenangkan. Bisa juga kalau si anak-anak tuh biasanya suka banget dipeluk. Kalau emosinya lagi intens banget itu kalau misalkan dipeluk, ditenangkan gitu, it's okay gitu. Kamu nggak apa-apa kok. Aku ngerti kamu marah, tapi nggak apa-apa. Kamu boleh marah, tapi jangan teriak-teriak ya gitu. Jadi yang kita hentikan bukan emosinya, tapi perilaku distraktifnya gitu kan. Kadang-kadang yang bikin pusing kalau dia emosi terus merusak, melempar segala macam gitu kan. Jadi emosinya biarkan dia merasakan, kita memvalidasi, memahami gitu ya, kita menyebutkan, kita membantu dia untuk memahami dirinya juga, tapi kita menghentikan perilaku yang mengganggunya gitu. Ya, oke. Itu buat Bu Celiors underscore Rainbow Land. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari hmm, Indria Setiadi. Berapa lamakah eye contact anak yang dapat dikategorikan bahwa anak itu sudah fokus, Mbak Maria? Silahkan. Oke, nah ini tergantung usia lagi ya. Jadi sebenarnya Iya, beda. eye contact itu sama dengan kalau dia kita bisa bisa juga mengikuti dengan usia apa ya namanya perkembangan kemampuan atensi gitu ya. Jadi Ya, attention span. Ya kita bisa pakai patokan itu. ya, Nah, minggu lalu kita udah bahas ya Pak ya di GLF ya. kita tentang attention Jadi, span nih per umur. ya, jadi nanti bisa buat Ibu Indria Setiadi bisa dilihat di IG TV di minggu lalu gitu. Iya, Dan sebenarnya sangat tergantung pada si kegiatan. Kalau dilihat dari fungsionalnya, misalnya komunikasi, ya sewajarnya aja dengan eye contact saat komunikasi yang jelas. iya. Dan Kan kalau konteks sudah pembicaraannya juga kalau nggak menarik biasanya anak-anak jadi ke distract ya, lebih nggak pengen iya perhatiin yang betul. lain aja yang lebih menarik gitu. Jadi sangat tergantung pada tugasnya juga, terus bagaimana lingkungan itu memotivasi untuk tetap mempunyai atensi, dan tadi tuh, kalau yang namanya normal nggak normal adalah fungsional tadi. Kalau yang namanya komunikasi mah ya sewajarnya aja ngelihat ke wajah orang. Terus terutama kalau ada beberapa hal yang melibatkan konten. Konten itu adalah materi yang akan dilihat. Misalnya poster ya, harus lihat posternya, harus lihat orangnya, lihat poster lagi, lihat orangnya lagi gitu. Itu yang mesti diperhatikan gitu ya Mbak Maria ya. Iya, Dan Mbak Maria, betul. ternyata waktu kita itu sudah sangat sempit. Ini eh, sudah saatnya mengumumkan siapa pemenang dari giveaway malam ini. Oke, Oke. silahkan. Ya, giveaway malam ini jatuh kepada pemegang akun Sarah Anggina 86. Selamat bagi pemegang akun Sarah Anggina 86. Oke, Oke, selamat. ya, selamat buat pemilik akun Sarah Anggina 86. Nanti setelah acara ini silahkan di DM atau direct message atau memberikan pesan ke IG Yamet titik Cilandak atau IG Yamet Pusat dengan menyertakan nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Jadi giveaway berupa paket kemerdekaan, isinya adalah makanan sehat dari Naturales Indonesia, sponsor kita, yang akan memberikan makanan gluten free beserta masker merah putih. Itu buat Sarah Anggina 86. Oke, Mbak Maria, ternyata waktu kita sudah sempit. Silahkan pesan-pesan buat ayah bunda semua di rumah. Oke, nah jadi kita sudah bahas tadi ya tentang kriterianya bisa dibilang ADHD atau bukan, lalu bagaimana yang cara-cara menanganinya. Jadi untuk parents, untuk ayah bunda semua, hati-hati ketika kita mau menyebut gitu bahwa anak kita ADHD atau enggak, harus memenuhi kriteria-kriteria dulu. Jangan sampai kita melabel padahal sebenarnya enggak gitu. Dan buat para parents yang ternyata memang anaknya sudah ditemukan bahwa dia ADHD, dia hiperaktif, dia inatensi, pertama parents harus berempati, memahami anak, lalu baru kita berusaha untuk membentuk perilaku anak satu demi satu gitu. Jadi dan parents jangan lupa untuk juga selalu menjaga kesehatan mental ya, menjaga mood parents sendiri gitu supaya ketika kita menghadapi anak kita ada dalam keadaan mood yang baik gitu. Iya. Jangan lupa
untuk mantau IG dan YouTube kita karena disitulah Iya, banyak update-update tentang anak-anak berkebutuhan khusus ya Pak ya. betul. Ya, dan mohon maaf buat para ayah bunda semua, karena pertanyaan yang banyak, kami juga terbatas waktu. Tidak semua pertanyaan bisa kami bahas di sini. Mungkin bisa kita bahas nanti di kalau ayah bunda tanya di feed kita, nanti Iya. kita akan jawab di ketik gitu ya. Oke, Mbak Maria, terima kasih waktunya Jumat ini, malam ini gitu ya. Nanti Iya. kita akan live lagi minggu depan di Jumat hari depan. Dan jangan lupa Pak Ayah Bunda selalu ikuti IG kita. Jadi kalau Mbak Maria adalah Maria underscore Special Kid dan YouTube-nya Mbak Maria Maria Special Kid dan Mbak Maria kita ada podcast ternyata. Jadi acara ini kita bikinkan dalam bentuk audio. Jadi bagi Ayah Bunda bisa dengerin di Spotify, bisa dengerin sambil di mobil, sambil nyetir, sambil masak, dalam bentuk audio. Ya, Jadi, ikutin podcast kita, Anak Berkebutuhan Khusus. Oke, terima kasih Mbak Maria terima atas kasih waktunya. juga Pak Gun. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai ketemu lagi Iya, parents semuanya. iya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.